Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zulfia Lubis, dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Muamalah. NIM saya 0204 Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini saya akan sedikit memaparkan dari pengertian kontrak bisnis, asas-asas kontrak bisnis, syarat sah suatu kontrak, dan apa saja yang bisa membuat putusnya kontrak dan bagaimana cara pemutusan kontrak. Baiklah, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian kontrak bisnis. Kontrak bisnis ini merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait di dalamnya bermuatan unsur bisnis yang berarti bernilai komersil. Baru yang B, asas-asas kontrak bisnis. Asas kontrak bisnis ini terbagi menjadi 5. 1. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, yaitu kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan. Yang keempat, menentukan perjanjiannya apakah tertulis atau dengan lisan. Baru yang kedua, asas konsensualisme, yaitu asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Di pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan dari dua belah pihak. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga yang harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Baru yang keempat itu asas itikat baik, tercantum di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kelima, asas kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Baru poin yang C, syarat sah suatu kontrak. Syarat sah suatu kontrak ini harus dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa isi dari sebuah perjanjian agar dianggap sah oleh hukum harus tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Baru poin yang D, berakhirnya kontrak atau merupakan selesai kontrak atau terhapusnya kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. Tentang suatu hal, pihak kreditur adalah pihak orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan one prestasi. Poin yang prestasi dan one prestasi dalam kontrak. Prestasi atau performance dalam suatu kontrak ialah melakukan pelaksanaan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat. Baru yang kedua itu one prestasi atau ingkar janji. Dalam salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan suatu kewajiban atau prestasi yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati.
Baru poin yang F itu force majeure atau keadaan memaksa. Force majeure ini adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Misalnya itu seperti terjadinya bencana alam ketika sudah terjadinya kontrak. Contoh bencana alam itu seperti gempa bumi, tanah longsor sehingga menyebabkan kontrak yang telah disepakati itu menjadi tidak valid, dan situasi ini memaksakan kepada debiturnya itu untuk dia menjadi gagal dalam suatu kontrak itu. Baru yang poin G, penyelesaian sengketa kontrak. Ini adalah poin yang terakhir. Pada dasarnya, setiap kontrak atau perjanjian dilaksanakan yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau dengan etikat baik. Namun kenyataannya kontrak dibuat hanya untuk dilanggar. Persoalannya kini bagaimana cara penyelesaian sengketa? Penyelesaian sengketa itu ada dua, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Mungkin di sini masih banyak yang kurang yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini dapat memenuhi tugas hukum bisnis untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.